Kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas apa itu fair value gap ya. Jadi fair value gap itu adalah celah harga ya, namanya aja gap ya. Jadi itu adalah sebuah celah harga yang terbentuk saat ada ketidakseimbangan antara buyer dan juga seller ya di pasar. Dan biasanya itu akibat pergerakan harga yang terlalu cepat naik gitu atau terlalu cepat turun tanpa ada transaksi yang cukup di tengahnya. Maksudnya gimana? Nah, ini bakal gua jelasin lebih dalam. Ya. Jadi ciri-ciri fair value gap itu kayak gimana ya? Ciri-ciri fair value gap itu terbentuk dari 3 candle yang berturut-turut ya. Jadi gapnya ini ada di antara candle pertama dan candle ketiga gitu. Tanpa ada weak candle ke satu dan ketiga yang menyentuh area gap. Maksudnya gimana? Seperti di sebelah sini kalian bisa lihat ya. Sebelah sini kalian bisa lihat bahwa ada candle ya di sebelah sini 3 ya. Kita hitung sebelah sini satu, ini yang gede ini kedua, yang atasnya ini ketiga gitu. Yang tadi di sebelah sini, ya gap ada di antara candle pertama dan ketiga. Berarti gapnya sebelah sini gitu kan. Ini candle pertama, ini candle ketiga gitu. Tanpa ada wick candle satu atau candle ketiga yang menyentuh area gapnya gitu. Berarti sebelah sini kan wicknya cuma sampai atas sebelah sini juga ya, wicknya cuma sampai sini. Jadi fair value gap itu yang udah gua kotakin sebelah sini, itu dinamakan dengan fair value gap, gitu. Dan biasanya ini diisi ulang. Maksudnya diisi ulang itu gimana, bisa dibilang ya seperti order block yang udah gua bahas di modul sebelumnya, gitu. Bahwa ya harga cenderung mengalami koreksi dan menyentuh area fair value gap ini sebelum dia bergerak ke arah yang dominannya, gitu. Seperti kalian bisa lihat di sebelah sini juga ada yang namanya fair value gap juga, tapi ini bagian bearish-nya, yaitu ini ada candle pertama di atas, ini ada candle kedua, yaitu candle di tengahnya, ini yang signifikan lah, biasanya paling gedenya. Terus ada candle yang ketiga, gitu. Ingat ya, tanpa ada wick candle pertama dan candle ketiga yang menyentuh area gap. Sebelah sini kan nggak ada ya, jadi kosong nih kalau kalian lihat tengahnya, tuh ya. Kalian perhatiin aja ya, kalau kalian belum ngerti, kalian bisa perhatiin terus-menerus, modulnya bisa diulang-ulang. Kalian lihat ya, yang dimaksud dengan fair value gap dan kotak yang udah gua taruh di sebelah sini tuh kayak gimana cara kerjanya, gitu. Oke, jadi di sini ada 2 jenis fair value gap, yaitu bullish fair value gap dan bearish fair value gap, gitu. Jadi untuk bullish fair value gap, itu ketika harga berada di atas fair value gap tersebut. Jadi simple banget ya. Jadi bisa dibilang di saat harganya ini berada di atas fair value gap-nya, ini kan ada fair value gap nih yang pertama ya, sebelah sini. Harganya nih naik nih, dia turun menyentuh sedikit, baru dia lanjut naik lagi. Dan udah gitu di sebelah sini ada harga lagi, ada fair value gap lagi, sebelah sini ya, area fair value gap-nya. Ada potensi harga ini turun dulu, fill fair value gap-nya dikenain dengan wick-nya atau body candle atau apapun itu, yang penting dikenain dulu sedikit, di-mitigate, baru dia akan mengalami kenaikan lagi, gitu ya. Dan ini ingat ya, bullish fair value gap ketika harga berada di atas fair value gap tersebut, gitu. Seperti support dan juga resistance. Ada juga yang namanya bearish fair value gap, yaitu ketika ya harga berada di bawah fair value gap tersebut. Kalian bisa lihat di atas sebelah sini ada candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga gitu. Nah, sebelah sini fair value gap-nya ya, nih yang udah gua kotakin sebelah sini dan kalian bisa lihat ya bahwa harga itu cenderung mengalami kenaikan lagi sampai akhirnya kena ke fair value gap-nya itu, baru mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi kalian bisa manfaatkan ini untuk kalian nge-short gitu, short selling gitu ya. Nah, ini untuk contoh bullish fair value gap-nya. Kalian bisa lihat di chart sebelah sini. Ini adalah candle pertama ya, ini ada candle kedua, ini adalah candle ketiga gitu. Dan sebelah sini ada yang namakan fair value gap di tengah-tengahnya, dari candle ke satu sama candle ketiga gitu. Dan harga biasanya akan turun ya sedikit untuk mengenai ya fair value gap-nya ini. Baru dia akan bergerak ke arah yang lebih dominan. Ya which is kalau di contoh kali ini ya dominannya ke atas gitu. Jadi kita bisa ya take position long dan kita bisa mendapatkan profitnya gitu. Selanjutnya ada yang namanya bearish fair value gap juga. Jadi harga ini turun ya. Sebelah sini kalian bisa lihat ada candle pertama, ada candle kedua ini yang cukup signifikan turunnya dan ada candle ketiga gitu. Dan di tengah-tengahnya tuh ada apa? Ada fair value gap ya. Karena emang ada celah yang nggak ke-fill atau nggak dikenain oleh wick dari candle satu dan candle ketiga gitu. Jadi at the end ya fair value gap ini bakal di-touch lagi atau dimitigasi lagi oleh harga dan kita bisa manfaatkan ini untuk short selling gitu. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ya, langsung ke trading view-nya. Oke, sekarang kita udah di trading view, kita bisa langsung lihat ya, di sebelah sini ada yang namanya fair value gap.
Ya, ini adalah candle pertamanya. Selanjutnya ini ada candle kedua dan ada candle yang ketiganya. Dan yang tengah-tengahnya kan kosong ya, kita bisa tarik aja kayak gini. Ini biasa gue ganti warnanya jadi warna oranye kayak gini ya, warna coklat. Dan kalian bisa lihat bahwa harga ini setelah mengalami kenaikan, dia ada turun lagi untuk mitigasi ya, si fair value gap-nya itu sebelum dia bergerak ke atas lagi gitu. Dan kita bisa manfaatkan ini untuk open position long gitu ya. Untuk TP-nya ya terserah mau pakai support resisten atau apapun itu gitu ya. Atau mungkin yang bearish-nya, coba gua cari ya. Mmm, nah sebelah sini, kalian bisa lihat ya, ini juga adalah fair value gap, oke. Sebelah sini dan kalian bisa lihat bahwa harga setelah mengalami penurunan, dia kembali naik lagi ya, dan dia mengenai atau mitigasi si fair value gap-nya sebelum akhirnya dia bergerak turun lagi, gitu. Jadi kita bisa opportunity untuk short sebelah sini dengan ada take profit di bawah sini, gitu ya. Oke, jadi gua harap kalian cukup mengerti dengan materi fair value gap kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.